Pak Kosmas Batubara, yang saya hormati Bapak Suyono Sosrodarsono, yang saya hormati Bapak Kausar Ali Saleh, yang saya hormati Bapak Tony Prasetyantono, yang saya hormati pimpinan Komisi 5, yang saya hormati Kepala BPN atau yang mewakili para direktur perbankan, ketua-ketua asosiasi dan lembaga yang terkait dengan perumahan dan permukiman, yang saya hormati para pakar, pemerhati, dan seluruh hadirin stakeholder perumahan dalam satu acara yang sangat penting untuk perjalanan perjuangan perumahan dan permukiman di Indonesia, yaitu sebagai sebuah sarasean perumahan dan permukiman. Saya kira tema perumahan dan permukiman Indonesia masa lalu, kini, dan depan memang penting untuk sama-sama kita cermati. Tema tersebut menurut saya sangat strategis untuk kita tinjau secara mendalam seiring dengan semakin besarnya tantangan dan kompleksitas pembangunan perumahan dan permukiman. Saudara-saudara sekalian, perumahan dan permukiman memang tidak bisa dipisahkan. Sering saya mengibaratkan bahwa perumahan dan permukiman itu ibaratkan ikan dengan airnya. Jadi kalau ikan dipisahkan bahasanya dengan airnya, ini dia lepas dari lingkungan habitatnya. Karena itu seperti juga saran Bapak Theo Sambuaga, tempo hari di Bank BTN, memang seharusnya perumahan dan permukiman ini ada dalam satu koordinasi yang solid. Hadirin sekalian, saya menyambut baik setiap usaha untuk mendorong percepatan pemenuhan hak dasar atas perumahan dan permukiman bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Kita ketahui bersama bahwa perumahan permukiman yang layak mempunyai peran sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mencerminkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sarasean ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana telah dikumandangkan oleh para pendahulu kita dalam Kongres pertama Perumahan Rakyat tahun 1950 yang dilanjutkan dengan serangkaian penajamannya melalui berbagai lokakarya nasional tahun 72, 92, dan 2002. Cita-cita bersama tersebut pada dasarnya berkeinginan memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mewujudkan permukiman yang berkelanjutan. Pada waktu itu, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, telah memberikan dorongan luar biasa kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggara perumahan dan permukiman. Dalam pidato pembukaan Kongres pertama Perumahan Rakyat disampaikan antara lain, memang cita-cita itu tidak akan tercapai dalam setahun 2 tahun, tidak akan terselenggara semuanya dalam 10 atau 20 tahun, tetapi dalam 40 tahun atau setengah abad pasti dapat dicapai apabila kita sungguh-sungguh mau dan berusaha dengan penuh kepercayaan. Sebab itu tidak mustahil apabila kita mau mengamalkan dan mengerjakan sungguh-sungguh. Demikian Wakil Presiden pada saat itu. Dalam kongres tersebut juga disebutkan isu fundamental bahwa negara memang perlu ikut campur dalam menangani masalah perumahan rakyat. Negara tidak lagi hanya mengurus perumahan pegawai pemerintah dan tidak hanya menyerahkan pada mekanisme pasar saja, tetapi perlu mengurus perumahan bagi rakyat secara keseluruhannya. Hadirin yang saya hormati,
kita bisa melihat bahwa secara umum penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia telah memperhatikan berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui Kongres dan Lokakarya Nasional. Namun demikian, perkembangan yang terjadi hingga saat ini boleh dikatakan belum menggembirakan bagi kita semua. Konsepsi rumah sebagai private goods, sistem prasarana dan sarana lingkungan sebagai public goods, pergeseran politik pembangunan perumahan dari yang semula didominasi oleh pemerintah tapi kini telah didominasi oleh dunia usaha dan masyarakat, serta kondisi perkembangan perekonomian dunia yang sedang mengalami gejolak merupakan bagian kecil dari persoalan yang menjadi kompleksitas pertimbangan untuk mencari dan menetapkan terobosan-terobosan baru.